Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan ekstra coding kecerdasan buatan. Ini pertemuan yang pertama. Kalau biasanya kita ekstra itu ekstra komputer, sekarang ekstra coding dan kecerdasan buatan. Gitu ya. Sebelum itu kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin Mas Maulana Ramadan. Berdoa mulai. Sebelumnya masih semangat? Masih. Si cewek kayaknya masih belum semangat ini. Nah, untuk mengawali dan kita semangat, silahkan berdiri. Cari tempat yang sedikit agak longgar. Terus silahkan cek kerapian kalian dari atas sampai ke bawah. Silakan cek kerapian. Yang saya sudah rapi. Dan insya Allah tunggu Mas Haikal. Nah, sebelum itu kita akan senam tabula tadi. Silakan diikuti ya. Ya.
Silakan duduk. Apa perlu ditambah lagi? Satu lagi? Kurang yang lain? Cukup? Lumayan menguras energi. Nah, adik-adik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kecerdasan artifisial, pengenalan aplikasi AI generatif. Ini modul yang pertama. Ada yang tahu apa itu AI? Ada yang pernah pakai AI? Ada yang pernah pakai apa? ChatGPT digunakan untuk apa? Mencari jawaban. Oke. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada sore hari ini adalah yang pertama, siswa memahami fungsi dan jenis-jenis aplikasi AI. Jadi aplikasi AI itu ada banyak. Ada yang digunakan untuk mendeteksi suara, ada yang digunakan untuk membantu pekerjaan dalam mendesain, ada yang seperti tadi membantu untuk memberikan jawaban dan lain-lain. Nah, yang kedua, siswa mampu membuat karya visual atau teks sederhana menggunakan aplikasi AI. Nah, ini nanti ada tugas buat kalian. Saya minta untuk praktek menggunakan AI membuat desain tertentu. Jadi silakan diperhatikan. Selanjutnya, video singkat ini adalah contoh penggunaan AI di bidang pembuatan video. Misal kita rekaman sendiri, masuk ya ada anak kecil yang bisa seperti itu. Terus masa dia ada, ini bisa dilihat. Di sini masa ada ayam yang punya tangan. Nah, kan sudah. Nah, terus selanjutnya, nah ini contoh belum ada ya, kalau di Indonesia seperti ini belum ada ya. Nah, ini adalah contoh penerapan AI untuk membuat desain. Adalah ini karena apa namanya? Indonesia itu sekarang umurnya 80 tahun. Nah, ini dibuat contoh desain mata uang yang sesuai dengan tahunnya Indonesia. Itu ada keterangan tahun 80 dan Republik Indonesia tahun 2025. Ini contoh dari penerapan AI. Terus selanjutnya, nah ini yang lagi rame ini. Silakan dilihat. Kira-kira siapa itu? Siapa itu? Ada yang sudah pernah buat seperti ini? Siapa sudah pernah? Jadi? Oh, oke. Nah, nanti kita praktekkan lagi. Nah, sebelum ke materi, silakan siapkan apa namanya gadget kalian, HP kalian. Kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Nah, ini semacam bentuk permainan. Tetapi nanti ada peringkat-peringkatnya, ya. Silakan disiapkan HP-nya. Nah, silakan scan barcode yang ada di depan. Ada beberapa anak, ada 7 anak. Oke, silakan.
Tepuk tangan untuk Mbak Putri. Nah, ada dia spesial buat Mbak Putri. Ya, kan? Bagaimana pertanyaannya? Kira-kira sulit? Mudah? Oh iya. Pertanyaan yang tadi hanya sebagai pengenalan awal untuk tes bagaimana pengetahuan kalian tentang materi yang akan kita pelajari. Jadi soal yang tadi itu materinya nanti setelah ini, gitu ya. Kita langsung saja ke materi. Nah, silakan diperhatikan. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah, nah ini AI adalah singkatan dari artificial intelligence. Artificial intelligence. Artificial itu buatan, intelligence itu kecerdasan. Nah, antara AI terus nanti kecerdasan buatan, terus nanti yang di judul itu ada kecerdasan artifisial, itu maksudnya sama, gitu ya. Nah, AI adalah sebuah mesin atau program komputer yang dapat berpikir dan melakukan tugas seperti manusia, seperti mengambil keputusan dan mengenali suara. Jadi dia itu adalah ibaratnya sebuah otak, tapi dia buatannya manusia, gitu ya. Nah, yang fungsinya nanti hampir mirip seperti manusia. Terus bisa jadi apa ya istilahnya, bisa jadi alat bantu buat manusia dalam mengerjakan tugasnya. Nah, terus hal yang penting, AI saat ini tidak memiliki perasaan atau akal seperti manusia, tidak punya rasa. Jadi mungkin ada yang pernah main AI, kalian marah-marah, jawabannya mesti dia itu juga sesopan mungkin jawabannya. Gitu. Terus sejarah singkat tentang AI itu pertama kali muncul pada tahun 1956. Ya, ingat. Terus, nah selanjutnya adalah cara kerja AI. Yang pertama ada input data. AI diberi makan dalam data dalam jumlah besar, bisa berupa gambar, teks maupun suara. Contoh ribuan gambar kucing. Jadi otaknya itu dikasih gambar tentang kucing terus. Nah, pertama seperti itu. Terus kedua, dia itu belajar. AI belajar dari data untuk menemukan pola-pola tertentu. Contoh, AI belajar apa saja ciri-ciri kucing. Kucing itu kan banyak. Ada yang warnanya oranye, ada yang warnanya hitam putih dan sebagainya. Nah, kalau data itu ada ribuan, nanti diseleksi mana yang sama. Terus dia bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata gambar kucing itu ada 5 macam. Misal seperti itu. Dia melihat dari jumlah gambar yang diberikan. Terus yang ketiga, dia memberikan output prediksi atau keputusan. AI menggunakan pengetahuannya untuk tugas baru. Contoh, ketika diberi gambar baru, AI bisa menebak apakah itu kucing atau bukan. Misal tadi kan sudah dikasih 1000 gambar tentang kucing. Nah, terus dikasih gambar yang dia itu ada culanya. Kira-kira dia deteksinya bagaimana? Itu tidak termasuk ke dalam kucing. Nah, catatan penting, data yang berkualitas dan melimpah membuat AI semakin pintar dan akurat. Jadi kamu memberikan gambar kucing kok, tadi kan 1000, misal dikasih data lagi 1000 lagi dia. Nah, dia itu akan semakin pintar nanti deteksinya. Gitu. Jadi mungkin kalau dia tadi cuma bisa deteksi kucing itu berapa macamnya, sekarang bisa deteksi kucing itu kira-kira umurnya berapa. Nah, dia itu belajar lagi berdasarkan data yang dimasukkan. Itu ya. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis AI berdasarkan kemampuannya. Yang pertama ada AI lemah.
AI yang umum kita temui sekarang pintar, tapi hanya di satu bidang tertentu. Contoh asisten suara. Pernah pakai asisten suara? Nah, halo Google. Nah, seperti itu. Terus rekomendasi film di Netflix. Ada yang pakai Netflix? Rekomendasi barang kalau kita pakai marketplace, misalnya Shopee. Nah, itu termasuk ke dalam AI lemah. Ya. Terus yang kedua AI umum, AI yang secerdas manusia di berbagai bidang. Boleh Pak? Sebelum itu bisa berpikir, bisa berkreasi dan memecahkan masalah seperti kita. Jadi misal kita itu seperti tadi Mas Haikal menyebutkan kalau menurut saya menjawab soal ini. Nah, itu termasuk ke dalam AI yang umum. Terus AI super, AI yang jauh lebih pintar dari manusia di hampir semua bidang. Nah ini AI ini belum ada, tapi namanya belum ya, berarti kemungkinan ada. Itu. Ini jenis-jenis AI ada 3 macam. Nah terus perbedaan antara otak manusia dengan AI. Yang otak manusia itu belajar dari pengalaman dan interaksi sosial itu kalau manusia. Tapi kalau AI dia itu belajar dari data yang diberikan. Jadi misal kita men-stop berhenti memberikan data kepada AI, si AI juga tidak belajar lagi. Tapi kalau manusia kan tetap mau tidak mau harus berinteraksi. Jadi manusia ini lebih canggih daripada AI. Terus dari segi perasaan, manusia itu punya perasaan, terus kreatif dan bisa berpikir sendiri. Kalau si AI dia tidak punya perasaan, kreativitas, tidak punya perasaan dan kreativitas sejati. Dia itu hasil dari contekan. Jadi kan dikasih data. Nah dia itu minta dari data yang sudah diberikan. Terus otak manusia itu bisa mengambil inisiatif, tapi kalau AI dia itu hanya mengikuti instruksi. Jadi kalau ada perintah dia baru berjalan. Itu ya. Itu perbedaan antara otak manusia dengan AI. Nah ini contoh AI di kehidupan. Yang pertama ada asisten suara seperti Siri, ini kalau di iOS, terus Google Assistant kalau di Android, dan Alexa. Terus yang kedua ada sistem rekomendasi, ini kalau kita buka aplikasi-aplikasi belanja, aplikasi hiburan, dan lain sebagainya. Ini contohnya ada Netflix, YouTube, dan Spotify. Jadi kalau kita biasa misal pakai di YouTube itu misalnya video tentang makan-makan, mukbang. Jadi nanti kalau kita buka lagi, rata-rata yang keluar ya konten tentang makan. Terus ada juga mesin pencari, contohnya Google Search sama Perplexity. Terus yang keempat ada filter, aplikasi pengeditan dan media sosial. Nah, contoh yang cara-cara biasanya pakai filter itu termasuk ke dalam artificial intelligence. Terus yang selanjutnya ada chatbot. Nah, misal kalian kirim pesan ke sebuah perusahaan, dia otomatis menjawab. Dan pernah pakai seperti itu. Nah itu namanya chatbot. Nah coba nanti kalau kalian itu begitu Pak. Nah termasuk ChatGPT itu juga salah satunya adalah chatbot. Kita bertanya apa nanti dia jawab, otomatis jawab. Itu namanya chatbot. Terus yang terakhir ada pembuatan gambar, aplikasinya ada Midjourney, DALL-E dan lainnya. Itu contoh AI dalam kehidupan. Nah, manfaat dari AI yang pertama adalah mempermudah pekerjaan manusia. Misal kayak tadi chatbot. Nah, misal rumah sakit ya, dia kan biasanya ada customer service. Nah, misal tengah malam jam 11 malam dia telepon atau dia ngirim pesan, kok tidak ada yang jawab, nanti perasaan si penelpon tadi kan tidak nyaman ya. Tapi kalau ada chatbot ini dia 24 jam bisa menjawab
pertanyaan dari calon pasien. Terus yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Terus yang ketiga, membantu proses pengambilan keputusan. Nah, ini manfaat dari artificial intelligence. Terus keterbatasan dari artificial intelligence, yang pertama tidak memiliki kreativitas sejati atau perasaan, yaitu hanya berdasarkan data yang sudah dia ketahui, tidak bisa nyari sendiri. Terus yang kedua, sangat bergantung pada data yang diberikan. Nah, ini ada tambahan, jika data bias, datanya bias itu datanya tidak valid, meragukan. Nah, hasil jawabannya itu juga nanti meragukan atau bias. Terus yang ketiga, membutuhkan pengawasan dan arahan dari manusia. Ini keterbatasan dari AI. Nah, selanjutnya mari kita mencoba. Silakan dibuka Google Chrome, terus silakan buka salah satu aplikasi artificial yang kamu ketahui. Terus di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, tugasnya adalah membuat karakter superhero Indonesia, mendesain karakter superhero Indonesia, bisa berupa kartun atau realistis. Nah, terus yang kedua, dari karakter itu, ini belum saya ganti, silakan buat deskripsi tentang karakter hero itu, asalnya dari mana, dia itu kenapa, bisa apa saja, seperti itu. Kalau sudah dibuat, nanti silakan dokumentasikan ke dalam Microsoft Word. Nah, setelah itu nanti diupload ke link yang akan saya berikan lewat grup. Itu bisa dipahami? Bisa dipahami, silakan mulai dikerjakan. Pertama, gimana? Silakan buka aplikasi AI yang kamu ketahui.
dia presentasi dari hasil kerja teman kalian. Pemilih yang kanan atau kiri? Kanan kiri. Oke, kanan kiri. Kanan dulu. Ini tugas dari Novanzik Fatsa. Nah, ini hasilnya. Silakan Mas Novan bisa presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya. Itu biasa. Terus dibaca hasil dari pekerjaan saya. Superhero-nya adalah seperti ini. Hasil dari tugas saya hasilnya seperti ini. Dilihatkan. Butuhkan juga, sebenarnya butuhkan. Itu dunia. Ini adalah hasil superhero yang dibuat oleh Gemini AI Ya. dengan deskripsi Nama superhero. dengan nama Bima Sakti. Latar belakangnya adalah Bima Sakti adalah seorang pemuda bernama Bima dari desa terpencil di kaki Gunung Gapian yang kini menyimpan kekuatan leluhur. Suatu ketika, desa Bima diserang oleh kekuatan jahat yang mencoba membangkitkan entitas kuno yang tertidur. Dalam keputusasaan, Bima secara tidak sengaja mengaktifkan artefak kuno berupa gelang dan keris yang memberinya kekuatan luar biasa dan mengubahnya menjadi Bima Sakti, pelindung Indonesia. Bima Sakti memiliki kekuatan antara lain pukulan guntur. Bima Sakti dapat memusatkan energi di dirinya, menciptakan pukulan dengan kekuatan destruktif dan setara petir. Kecepatan harimau, dia memiliki kecepatan dan kelincahan yang luar biasa, mampu berlari lebih cepat dari kendaraan dan menghindari serangan dengan mudah. Indra elang, Bima Sakti memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam, memungkinkannya mendeteksi bahaya dari jarak jauh. Transformasi keris sakti, keris yang dia bawa bukan hanya senjata tajam, tapi juga dapat berubah bentuk menjadi berbagai alat atau senjata lain sesuai kebutuhan, seperti perisai, energi, atau proyektil. Semangat Pertiwi, ketika dalam bahaya besar, Bima Sakti dapat memanggil kekuatan alam Indonesia, seperti gempa bumi kecil, angin kecil, atau letusan lumpur panas untuk membantunya. Sudah sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Nah, itu tadi hasil pekerjaan dari Mas Novan. Dia membuat superhero dengan nama Bima Sakti yang sebenarnya adalah seperti ini, lumayan keren ya. Dia itu ada unsur merah putihnya, ada di sini mungkin burung-burung Merapi. Dia juga menyebutkan di situ ada keris. Terus dari namanya saja Bima itu identik dengan Indonesia atau Nusantara. Terus di sini ada
Silakan siapa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Ini adalah superhero yang dihasilkan oleh ChatGPT. Karakter superhero Indonesia Nusantara. Nama aslinya adalah Adi Pramana, asal dari Jakarta. Latar belakang: Adi adalah seorang dalang muda pewaris garis keturunan kuno yang dipercaya sebagai penjaga benang cerita dunia atau narasi agung. Dalam wayang ia menemukan sebuah pusaka birunya emas, simbol keseimbangan semesta. Saat pusaka itu menyatu dengan dirinya, ia memperoleh kekuatan transenden yang menghubungkannya langsung dengan naratif fabric of reality. Struktur sinar realitas. Kekuatan utama adalah satu, authority of Nusantara. Semua makhluk hidup di wilayah Nusantara tunduk pada otoritas sendiri ruangnya. Bisa memanggil kekuatan legenda lokal, Garuda, Nyai Roro Kidul, Sunar, dan seterusnya untuk membantunya. Dua, naratif manipulation. Dapat menulis ulang alur cerita lawan atau situasi. Bisa rumusnya ditakdirkan menang, bisa juga menjadi ditakdirkan kalah, atau menulis ulang kejadian masa lalu dan hasilnya berbeda. Bisa membantu sumber dari eksistensi seseorang sehingga mereka kehilangan identitas. Tiga, transendensi. Keberadaannya berada di atas konsep ruang, waktu, bahkan hukum fisika. Saat memasuki mode transendental Nusantara, tubuhnya menjadi siluet bercahaya dengan motif batik kosmik yang terus bergerak, tidak bisa dibatasi oleh dimensi manapun. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: bijaksana, berwibawa, dan membawa nilai budaya Indonesia, bisa menjadi simbol persatuan. Kekurangan: naratif manipulation butuh konsentrasi tinggi. Kalau mentalnya tertentu, jamin narasinya bisa berbalik melawan dirinya. Estetika dan desain. Kostum: perpaduan armor modern dengan corak batik megamendung dan parang rusak. Senjata simbolik: gunungan wayang sebagai perisai dan pena kosmik sebagai alat tulis realitas. Aura: cahaya kemasan yang membentuk motif mandala dan ornamen candi. Berikut gambarnya. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Mas Maulana Ramadan. Dari Mas Maulana Ramadan yaitu membuat Adi siapa tadi? Adi Pramana. Nah, ini gambarnya tadi agak kecil. Nah, sekarang saya buat agak lebih besar sedikit. Nah, dia berasal dari Jogja. Jogja itu masih Indonesia ya, masih Nusantara. Nah, di sini ada ornamen wayangnya. Dia pakai keris ini ya. Pakai keris atau apa ini? Oh, dia pakai laser. Jadi sedikit lebih modern. Nah, ini identik. Di sini ada batik-batiknya, ada wayang-wayangnya, ada burungnya dan lain sebagainya. Nah, ini masih masuk ke dalam tema kita hari ini. Aplaus untuk Mas Maulana Romando. Sekarang kita masuk ke dalam akhir pembelajaran bahwa kita sudah mengenal apa itu AI, terus dia kemampuannya apa, contohnya apa, terus dia tadi sudah disebutkan kalau dia ada kekurangannya, kemudian tadi sudah praktek menggunakan AI. Kemudian tugasnya sudah dikerjakan, sudah dipresentasikan. Nah, sekarang saya minta salah satu dari kalian memberikan kesimpulan di manfaat dari penggunaan AI itu menurut kalian yang sudah dialami itu bagaimana? Ada yang mau memberikan masukan? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Silakan angkat tangan dan berdiri. Yang mau apa? Oke, Mas. Kalau sih
gambar pahlawan dengan mendeskripsikan dari aplikasi AI, menyebutkan ciri-ciri dan AI akan membuat gambarnya tanpa harus kita menggambar dengan manual. Ada lagi? Yang Mas Maulana Ramadan. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya silakan Mas Maulana kesimpulan dari pembelajaran sore hari ini. Kesimpulan pembelajaran ini adalah AI dapat membantu mempermudah pekerjaan manusia seperti dalam membuat gambar seperti tadi, yaitu berupa karakter superhero bertema Indonesia tanpa harus membuat sendiri. Intinya Meskipun punya banyak kelemahan yang begitulah. Oke, terima kasih aplaus untuk Mas Haikal dan Mas Maulana. Kita sampai di penghujung pembelajaran. Jadi seperti tadi manfaat AI adalah untuk membantu mempermudah pekerjaan kita, bukan lagi menggantikan kita. Kita harus berkolaborasi dengan AI. Kita punya tugas sesuatu, kita manfaatkan teknologi itu untuk membantu pekerjaan kita. Seperti itu. Jadi kalau di awal tadi ada yang menyebutkan untuk membantu mengerjakan soal, ya bisa jadi seperti itu, tapi jangan sampai 100% ya. Kita harus punya andil bagaimana kita mengerjakan pekerjaan kita dengan bantuan teknologi. Bisa dipahami? Terima kasih. Terus untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengenal tentang prompt. Apa itu prompt? Sedikit gambaran. Prompt itu adalah tugas, perintah yang kita berikan kepada aplikasi AI atau perangkat AI. Itu. Nah, prompt itu ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang sangat bisa membantu kita, ada yang dia itu masih ngawang-ngawang dan sebagainya. Nah, tentang prompt akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.